kedua isinya apa ya gitu kan. Tangga itu kan cuman kelihatan handle-nya doang tuh bang, yang besinya itu. Tapi bawah itu ketutupan sama tembok. Gue baru buka pintu mau ngeliat doang, gue liat ada sosok. Pertama kepalanya doang, karena tangga, jadi posisi naik, telek, telek, telek. Setelah full sampai atas, itu baru kelihatan ke bawah. Gue tidur, ternyata di kamar mandi ada suara orang nyiram flash gitu kan di kamar mandi. Pas gue samperin, Amin baru keluar. Gue ngecek ke depan tuh bang, ada si Amin lagi nonton TV. Ada si Amin lagi nonton TV. Pas gue buka pintu, dah itu tadi si Amin. Gue nengok ke belakang, itu di kamar mandi udah nggak ada orangnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia jaga malam di suatu proyek yang ada di daerah Bekasi pedalaman. Jadi dia menjaga suatu proyek pembangunan kantor di sana, dan dia ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana ya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Roni. Halo Bang. Halo. Akhirnya datang juga lagi ke studio Lonceng Misteri. Member. Ini ya Bang ya, buat penonton Lonceng Misteri yang dari awal baru sekitar ya 13 ribu subscriber ya, yang masih latarnya oranye, itu masih kita kameranya juga masih butek. Ini kenal sama wajahnya Bang Roni nih pastinya nih. Kalau nggak kenal ya kenalkan. Kenalan dulu nih kalau yang belum kenal. Nah, ini Bang Roni ini sebelumnya juga udah pernah cerita di Lonceng Misteri tentang waktu lu ditugaskan ya untuk menjadi Satgas COVID. Itu di Wisma Atlet. Iya. Serem banget ceritanya, gila. Iya, betul. Dan katanya dia punya cerita lagi kemarin yang baru terjadi. Iya. 2022 baru kejadian banget nih berarti ya. Baru fresh banget. Masih fresh banget. Oke Bang Roni, ini proyek kantornya, proyek pembangunan kantor. Lu jaga di sana, jaga malam. Dan kejadian horor yang lu alamin di sana nih selalu pas ketika lu jaga malam. Iya, betul. Pas gak tahu kejadian itu selalu pas gue jaga malam. Banyak banget kejadian-kejadian yang gue bilang yang nggak masuk akal lah, di luar nalar loh. Sampai pada akhirnya itu untuk membersihkan energi negatif lah boleh dibilang. Sampai diadakan proses ritual pemotongan kepala kerbau sama ayam cemani gitu ceritanya. Ya itu menurut paranormalnya ya seharusnya seperti itu. Dan sampai katanya tadi pernah ada korban di situ ya? Iya, itu menurut informasi yang beredar itu ada salah satu pekerja yang meninggal waktu proses pembangunan pertama. Nih, jadi sampai lonceng nih ya. Wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di-skip karena gue berani jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan nanti juga kita mau info ini kalau akhir tahun nanti kita bakal road podcast lagi keluar kota, diantaranya ke Semarang, Purwokerto, atau ke Malang nih. Di antara ketiga kota ini mana yang nanti kita bakal datangi itu tergantung nanti narasumber yang ngirim cerita ya. Jadi buat sahabat lonceng yang tinggal di sekitaran Purwokerto, Semarang, atau Malang bisa kirim ceritanya nih ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nah Bang Roni, ini karena lu nih narasumber pertama Lonceng Misteri yang udah lama banget cerita dan sekarang baru cerita lagi. Sekarang lu Bang yang bunyi lonceng ini Bang. Oh buat gitu ya? Ceritanya ya. Oke deh. Siap. Oke Bang, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi gini, itu sekitar tahun 2022 itu pertengahan bulan Juni
gue cerita dapat kontak nih dari temen SMA gue nih yang lama. Bro, nah kebetulan teman gue nih sebelumnya nih gue ceritain tuh teman gue nih dia pekerjaannya support, kontraktor gitulah, pemborong. Jadi dia itu dapat dia punya rekanan bisnis, diminta untuk meneruskan pembangunan gedung kantor yang sebelumnya itu sudah pernah dikerjakan tapi terbengkalai. Maksudnya nggak selesai lah dalam artian itu kan. Karena informasi itu banyak gangguan mistis lah waktu di pembangunan pertama tuh sama developernya tuh banyak gangguan mistis katanya yang sampai ada korban jiwa katanya gitu. Iya, sampai ada korban jiwa. Akhirnya dia kontak gue tuh, bro ada waktu nggak lo 2 bulan ke depan 3 bulan ke depan kira-kira ada kegiatan nggak gitu. Kalau nggak ya lo datanglah bantu-bantu gue nih, gue lagi ada project gitu kan. Ya udah, boleh lah, gue bilang gitu kan. Kebetulan gue juga lagi memang nggak ada kerjaan sampingan, ya udah. Nah, ketemu dah tuh ceritanya tuh di sebuah kafe, cerita lah. Ini gue lagi ada project nih buat bangun kantor sama gudang. Sebenarnya sih gue hanya meneruskan aja dari developer pertama. Cuman karena yang pengembang pertama tuh mundur, jadi ya gue diminta buat terusin lah gitu kan. Lokasinya di mana bro? Nah gue bilang gitu. Ada di Bekasi, ntar gue Sherlock deh. Pokoknya lo datang ke sana, tinggal datang, poskonya udah gue siapin di sana, tinggal diterusin aja. Tapi gue bilang karena gue kerja pagi juga kerja. Ya malamnya gue harus jaga juga, gue minta tambahan personil dong gitu kan, gak mungkin gue harus handle sendiri gitu. Akhirnya gue minta tambahan personil, gue bilang ya gue minta tambahan personil lah gitu kan, untuk bantu gue jaga, karena gue kan nggak bisa setiap malam harus jaga di sana. Ya udah lo atur aja deh, gue nanti ada tambahan juga security di sana. Itu security itu yang jaga waktu pembangunan pertama. Iya, kita panggil aja Babe lah gitu kan, Babe. Dia itu security pertama di situ waktu pembangunan pertama. Memang masih lingkungan orang situ. Selebihnya ya udah lo terus sendiri lah katanya. Akhirnya gue ngambil dari teman gue nih bertiga. Singkat cerita, hari Minggu itu gue datang ke sana sama teman gue. Gue minta semua personel untuk tenaga keamanan kumpul lah di sana untuk atur schedule dan segala macam gitu kan. Hari Minggu pertama kumpul itu. Karena memang udah ada juga material-material barang yang datang gitu kan, dan gua harus cek juga. Gue lihat tempatnya ya memang sudah lumayan terbengkalai juga sih, tapi sebenarnya bangunannya udah 40% 50% jadi sebenarnya, tinggal hanya finishing terusin aja gitu kan. Gue lihat tempatnya memang wah ini kayaknya lumayan horor juga nih, karena memang banyak bangunan-bangunan juga yang udah ada yang roboh juga gitu kan. Itu di sekitarnya berarti ya? Iya, di sekitarnya. Jadi memang itu di daerah Bekasi pedalaman ya gue bilang. Masih pedalaman situ ada bangunan kantor. Yang memang ini awal itu difungsikan itu untuk farmasi obat-obatan. Jadi distributor farmasi obat-obatan ngirim-ngirim ke apotek, ke rumah-rumah sakit gitu. Nah ceritanya gue mulai nih hari Minggu. Pagi tuh gue udah standby tuh di TKP lah gitu sambil gue ngatur jadwal security, karena memang hari itu juga material-material barang-barang juga sudah mulai datang kan gitu. Personil pekerjanya juga nggak banyak ya, paling sekitar 12 orang lah kurang lebih di situ. Karena memang iya 12 orang. Karena memang tinggal cuman hanya nerusin aja gitu dari pembangunan pertama gitu kan. Kejadian minggu-minggu gue jaga situ sebenarnya sih boleh dibilang aman-aman aja ya, nggak ada kejadian-kejadian mistis gitu kan, nggak ada hal-hal yang aneh lah kalau menurut gue. Tapi pas minggu kedua itu mulai deh nih gue ngalamin nih kejadian-kejadian yang nggak masuk akal nih. Nah cerita itu pas hari Rabu malam Kamis itu, gue kebetulan jaga sama Babe nih yang orang situ lah gitu. Masih sore jam 11:30 lah kalau gue bilang, itu masih sore. Di pos security itu kan ada TV. Gue bilang,
gue mau coba keliling ke belakang dah. Kayaknya gue selama ini belum pernah keliling ke belakang. Mau ngapain bang katanya gitu, di sini aja, ntar ada apa-apa lo. Maksudnya ada apa be? Yang enggak, di sini aja temenin babe daripada di belakang ngapain sih, nggak ada orang gitu kan. Nah udah be, biarin be, saya juga pengen ngeliat ngecek. Akhirnya gue ngontrol nih, lewatin. Jadi di pos depan itu kita jalan ke samping itu ada toilet untuk para pekerja, di situ lah ada 2. Terus ada bedengnya juga di sebelahnya. Gue muter jalan situ tuh sambil gue lihat, oh ini bedengnya nih si pekerjanya. Gue tengok, wah ada yang tidur 4 orang gitu kan. Udahlah gue lanjut jalan, gue ngiterin sampai pas di belakang gedung itu. Gue ngeliat ada sosok tuh di situ awalnya. Gue ngeliat ada sosok, dia duduk gitu di atas tumpukan herbal. Kan ada herbal itu tumpukan, ada herbal sekitar 4 atau 5 tumpuk lah. Gue ngeliat ada orang duduk di situ tapi madep ke sana. Yang gue pastikan itu rambutnya dikuncir. Cowok lah, iya rambutnya dikuncir. Cowok, iya cowok rambutnya dikuncir. Pakai baju warna hijau. Gue bilang siapa nih ya? Ah mungkin pekerja di sini kali. Tapi sih tahu gue pekerja di situ yang tidur di situ ada 4 orang. Cuma hanya 4 orang. Jadi karyawan itu kan ada 12 nih pekerjanya. 4 yang setahu gue 4 orang tidur di situ. Sisanya itu dia ngontrak di luar sama mandornya. Jadi yang tinggal di bedeng itu setahu gue hanya 4 orang. Oh mungkin ada yang tambahan lagi kali yang ngontrak di sana mau tidur di sini. Akhirnya gue samperin dah nih, gue mau tegur lah, kok belum tidur gitu kan. Pas gue jalan kira-kira 2 langkah, tiba-tiba hati gue bunyi nih. Manggil si babe gitu. Bang, mau bikin kopi nggak nih sekalian gitu kan. Baru gue mau ngambil hati, gue nengok ke situ lagi, udah nggak ada tuh orang itu. Iya udah nggak ada tuh orang itu. Dalam hati gue, kemana itu orang ya? Gue berpikiran nggak aneh-aneh waktu itu. Gue pikir orang aja gitu kan. Wah jangan-jangan nih orang nggak beres nih. Gue samperin kok nggak ada ya? Tapi gue heran gini loh, herbal itu kan ada sekitar 5 sampai 6 tumpuk lah kalau nggak salah gitu. Tinggi. Jadi kalau misalnya orang mau naik ke situ otomatis perlu alat bantu dong. Benar. Kayak bangku atau semacamnya lah ya untuk naik pijakan. Itu nggak ada. Jadi kalau untuk naik itu, kalau untuk ukuran orang normal itu harusnya nggak bisa. Tapi tiba-tiba ada orang di situ. Ya sudahlah. Pikiran gue mungkin perkenalan nih pikiran gue. Akhirnya gue ngambil pusing nih, gue jalan lagi ke belakang, ngiterin itu gedung, sampai akhirnya tiba di pos penjagaan tuh sama babe. Saya nanya sama babe tuh, Beh, tadi ada orang lewat sini nggak gitu? Nggak ada bang, sambil senyum-senyum tuh si babe tuh. Orangnya kayak gimana bang? Dikuncir ya rambutnya ya? Gitu dia udah enggak si babe itu. Dikuncir ya rambutnya ya? Kok tahu be? Pakai baju warna hijau yang ada kerahnya ya? Kalau ada kerahnya saya nggak ngeh, tapi yang hijau kayaknya sih warna hijau. Udah tuh kejadian nggak masuk akal pertama yang gue alamin tuh. Tibalah jaga gue hari berikutnya nih pas jaga malam. Bareng babe lagi nih ceritanya. Gue jaga lagi. Be, anak-anak udah pada tidur? Udah bang katanya. Baru jam 9 pada tidur. Akhirnya gue ke belakang nih, gue coba ngecek bedeng, pengen nongkrong sama orang-orang proyek gitu kan. Nongkrong gue nih, jadi di samping kantor itu ada bedeng bang. Ada bedeng buat pekerja situ. Di sebelahnya ada WC nih. Ada WC khusus orang situ untuk para pekerja. WC-nya ada 2, jadi yang satu ada WC-nya, yang satu enggak. Ada si ininya tempat untuk ininya BAB-nya. Tempat BAB-nya yang satu enggak. Yang ada WC-nya itu, yang ada tempat BAB itu paling pojok nih. Jadi ini bedeng. Di sebelahnya toilet. Jadi ada lorong, ada celah lah buat jalan orang gitu kan. Pertama gue ke bedeng dulu. Gue datang ke bedeng. Gue lihat situ ada satu orang yang lagi nonton TV. Gue kenal sama orang itu. Ya, sebut saja Imron lah gitu ya. Gue panggil aja Imron. Karena gue kenal pasti kan itu si Imron. Karena dia selalu kalau malam itu selalu pakai peci putih tuh. Kalau lagi nonton TV gitu kan. Gue tegur. Imron, yang lain udah pada tidur. Dia nggak jawab tuh. Cuman,
gitu doang, ngasih kode kalau yang sebelah tuh masih udah pada tidur. Oh ya sudahlah, pikiran gue pengen nongkrong di sini, malah pada tidur. Gue balik nih cerita nih, mau balik ke pos nih. Pas mau nyampe pos, perut gue mulus nih bro. Tiba-tiba perut gue mulus nih. Akhirnya gue ke pos dulu, gue naruh jam tangan sama ini cincin, gue balik ke bedeng nih. Mau boker di WC ceritanya di situ kan. Tapi gue lihat yang ada WC-nya ada orang nih. Kalau ada orang kan pasti ditutup kan. Iya. Ada orang pasti ditutup kan. Satu enggak. Gue ketok-ketok nih karena memang saat itu gue mulus banget. Asli gue mulus banget. Pengen BAB. Gue ketok-ketok. Siapa ya di dalam ya? Buruan dong. Gue udah nggak tahan nih gitu kan. Dibuka tuh nggak lama tuh. Si Imron yang tadi nonton TV. Oh, tuh gue tegur nih. Bro, no. Bukan tadi di sono. Cepet banget udah kesini gitu kan. Dia diem aja tuh bang. Gue tegur diem aja, nggak ngomong nggak apa. Dibuka pintu langsung keluar. Sorry ya bentar ya, gue mulus banget. Udah tuh gue masuk ke WC. Biasalah BAB setelah selesai 5 menitan. Gue buka pintu dia masih ada di depan. Ternyata di depan pintu masih ada dia di situ. Lah lu masih di sini bos, gue bilang gitu kan. Lu masih mulus apa gimana gitu kan. Dia diem aja tuh. Dalam hati gue, ini orang kenapa gitu ya. Ya udahlah, gue cabut. Gue datang ke depan. Tiba-tiba tuh orang baru nyampe bang. Dari luar. Si Imron itu baru nyampe dari luar. Sama 2 orang temennya itu, yang proyek yang tidur di situ 2 orang. Baru nyampe. Pada dari mana, gue bilang gitu kan. Ini nih nganterin si Imron nih, sabun mandi di Indomaret katanya gitu. Lu serius lu bilang gitu kan. Bener bang, saya baru datang dari Indomaret. Dan yang tadi di kamar mandi siapa tuh dalam hati gue gitu kan. Nonton TV lagi? Iya nonton TV. Jadi memang posisi bedeng itu kita masuk, buka pintu itu langsung TV, ruang TV, di sebelahnya kan kalingan sekat tuh. Jadi nggak kelihatan kalau ada orang tidur. Memang kita harus ke sebelah dulu baru kelihatan orang pada tidur. Gue buka pintu tuh posisi TV nyala, ada Imron tuh. Pikiran gue Imron karena dia selalu pakai peci putih tuh di situ bang. Gue tegur, yang lain pada kemana, dia nggak jawab, hanya ngasih kode doang. Oh tidur gitu kan. Tapi pas gue ke WC ada dia. Pas gue balik ke penjagaan, ternyata dia baru datang dari Indomaret. Gila. Dalam hati gue, waduh. Kacau juga nih, ini baru nih, seru nih dalam hati gue nih, gini kan. Ternyata bener kata orang-orang sekitar gini, informasi yang gue terima, horor juga nih, gitu kan. Ya udahlah, pikiran udah cabut. Kenapa bang? Nggak apa-apa, gue bilang nggak ada apa-apa kok. Gue tanya lagi sama Be, kayaknya nggak beres lagi nih di sini. Dia sambil berbisik ke gue, biasa bang, santai. Makanya bang gak usah kemana-mana, tinggal di pos aja, katanya gitu. Gak usah keliling-keliling, kata dia, kata Babe gitu kan. Oh ya udahlah. Selesai tuh. Nah, singkat cerita, kurang lebih pembangunan itu udah hampir 70% lah di sana itu. Jadi lobi utama itu ceritanya udah bisa dipakai nih bang. Lobi utama tuh udah banyak, udah ada perabotan sofa, udah ada meja untuk resepsionis gitu kan. Akhirnya gue tidur di situ lah coba gitu kan. Nah, pas gue jaga itu, gue bareng sama teman gue ya, gue panggil aja si Amin lah gitu kan ya. Kebetulan waktu itu gue lagi ada kegiatan padat banget di kantor, jadi gue masuk ke proyek itu malam sekitar 8:30 lah kalau nggak salah. Gue dari sore tuh gue coba telepon nih si Amin, maksudnya gue pengen ngabarin kalau gue tuh datang telat. Tapi ini kok orang nggak bisa dihubungin, gue WA juga tentang satu, maksudnya gue mau ngabarin gitu. Gue datang telat karena memang ada kegiatan banyak di kantor. Tapi ya udahlah nggak aktif. Pas gue datang, gue lihat memang dia ada di situ lagi nonton TV di pos penjagaan depan gitu, lagi nonton TV. Gue bilang Min, gue langsung tidur dulu bentaran ya di lobi. Gue bilang, kepala gue pusing banget nih, lagi banyak kegiatan, capek tadi di kantor. Dia nggak jawab tuh bang, cuman diem aja. Dalam hati gue ya sudahlah, gue juga lagi capek, pikiran gue kan gue lagi nggak mau pusing lah. Nah, gue parkir motor, gue masuk ke lobi. Jadi di lobi itu ada sofa segini lah panjang untuk yang difungsikan buat para tamu datang kalau nanti kantornya berfungsi itu. Gue tidur di situ tuh. Gue tidur mendus-mendusin itu, gue bangun jam
setengah satuan kalau nggak salah. Setengah satu. Setengah satu lah gue bangun, lapar banget bang. Gue keluar pintu, lobby gue liat, wah masih ada tuh si Amin lagi nonton TV. Ya udah, gue balik tidur lagi, gue nyalain headset, gue tidur lagi di sofa. Tiba-tiba di belakang resepsionis itu kan ada toilet, ada toilet tuh. Itu bunyi tuh kayak orang lagi nyiram, jadi kayak kalau flash dipencet kan kedengaran suara airnya kan ya. Dih, kok ada orang ya? Siapa ya? Gue cek dong. Pas gue cek, nggak tahu si Amin bang, baru keluar dari kamar mandi. Padahal gue sebelumnya kan gue ngecek di depan, pintu depan. Iya. Memang gue nggak samperin ke pos. Gue buka pintu, wah masih ada si Amin tuh. Udah tuh, gue tidur ternyata di kamar mandi ada suara orang nyiram flash gitu kan di kamar mandi. Pas gue samperin, Amin baru keluar. Lah lo bukan di depan. Apaan sih bang? Katanya ngaco lo bang. Orang gue dari tadi di dalam kok. Tapi gue nggak dengar suara pintu kebuka ya. Jadi kan pintu kantor tahu kan bang yang gagang gede gitu yang bisa yang kayak pintu Indomaret tuh dorong push itu kan. Tapi kok nggak dengar suara lo tadi buka pintu? Komandan sih katanya. Nggak dengar apa-apa, tidur mulu katanya gitu kan. Oh ya udahlah, tapi yang di depan siapa ya? Gue ngecek ke depan tuh bang. Ada si Amin lagi nonton TV. Ada si Amin lagi nonton TV. Masih ada. Masih ada. Pas gue buka pintu, lah itu tadi si Amin. Gue nengok ke belakang, itu di kamar mandi udah nggak ada orangnya bang. Wow. Anjir, dalam mata gue gila nggak tuh. Gue buka pintu nih, karena gue yakin, lah gue nggak denger lu suara buka pintu. Gue sempet ngobrol bang sama orang itu. Apaan sih bang? Orang gue dari tadi di kamar mandi kok. Wah, yang asli yang di depan. Di depan. Pas gue buka, lah itu si Amin. Yang nggak ada bang. Gitu. Gue sampai merinding gue kalau ceritanya nih kan. Nah ini gue mau keluar nggak jadi tuh ya. Udahlah, pikiran gue lagi ngeblank kali nih. Gue tidur lagi bang. Sampai kira-kira setengah jam, ada telepon masuk. Telepon masuk tuh. Gue lihat, wah dari si Amin nih. Gue mikirannya waktu itu, jangan-jangan si Amin digangguin juga nih sama sosok yang nyerupai orang gitu kan. Gue angkat. Halo, Assalamualaikum. Bang, tolong bukain pintu gerbang bang. Maksudnya, maaf bang, gue baru datang. Gue habis nganterin anak berobat. Maksudnya, gue baru nganterin anak berobat bang. Gue lupa bawa kunci, buru-buru. Pas gue buka pintu, bener bang, si Amin itu baru datang. Baru masuk kerja. Gue bukain pintu. Jadi yang di pos penjagaan itu nggak ada orang. Di kamar mandi ya apalagi. Pas gue buka pintu gerbang, bener dah lu. Dari mana Min? Iya bang, sorry bang, gue baru datang nih. Lu tadi gue hubungin pantesan banget. Gue telepon susah di WA juga, cuman centang satu. Terus yang gue temuin tadi di penjaga di pos depan sama di kamar mandi, orangnya semuanya mirip dia semua bang. Iya. Ternyata orang sebenarnya itu baru datang. Gue baru datang bang, maaf ya bang, gue baru nganter anak gue berobat. Tuh kejadian orang menyerupai lagi tuh bang di situ. Akhirnya ya sudahlah pikiran gue kan. Gue sebenarnya sama hal itu nggak terlalu pusing gitu kan. Emang ada apaan sih bang? Nggak apa-apa, gue bilang biasa aja. Santai lah gue bilang gitu kan. Udah tuh hari-hari berikutnya gue jalanin ya udah biasa. Sampai suatu malam itu, jadi kan posisi di meja resepsionis itu kan ada sofa dan ada pintu kecil yang nyambung ke gudang untuk kalau nanti itu rencananya itu kan kalau misalnya ada barang datang dari luar itu kontainer atau bilap itu di situ tuh garasinya itu. Gue pengen tahu nih lantai kedua isinya apa ya gitu kan. Tangga itu kan cuman kelihatan handle-nya doang tuh bang yang besinya itu. Tapi bawah itu ketutupan sama tembok. Gue baru buka pintu mau ngeliat doang. Gue liat ada sosok. Pertama kepalanya doang yang gue liat karena badannya ketutupan tembok itu. Tembok sama handle tangga itu. Gue liat sosok perempuan kepalanya separuh begini. Karena tangga jadi posisi naik. Telek. Setelah full sampai atas, itu baru kelihatan ke bawah.
itu hewan bang. Gue nggak tahu itu kuda, gue nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas itu hewan, seperti kuda atau kerbau lah. Kakinya 4 ya? Kakinya 4. Kakinya 4. Kayak kuda gitu ya? Iya, tapi dia perempuan. Dia perempuan. Jalan gitu. Klek. Gue ngeliatnya pertama kepalanya aja, sampai lehernya itu masih manusia. Dan karena memang itu kalingan tembok kan, sama kelihatan cuman pegangan tangga doang, tangga. Tapi pas dia naik ke atas, baru itu gue nggak bisa gerak sama sekali tuh bang di situ. Gue baru pertama kali nemuin sosok yang aneh kayak gitu. Manusia, tapi badannya hewan. Gue nggak tahu itu kuda. Kalau kuda, menurut gue ukuran terlalu kecil. Tapi kalau untuk kerbau mungkin bisa, kerbau anak kerbau gitulah. Perempuan, gue liatin, gue nggak bisa gerak itu bang. Gue liatin aja sosok itu jalan, udah dia masuk ke ruang atas. Gila. Masuk tuh ke ruang atas tuh. Gue diem aja. Gue tutup pintu lagi. Gue balik lagi pos depan. Gue tanya sama Babe lagi waktu jaga itu. Ngelihat apa lagi bang? Katanya gitu. Babe itu selalu tahu kalau gue bisa ngeliat apa, pasti dia langsung tahu. Abis ngeliat apaan lagi bang? Parah be, sini be. Ngeliat apa lagi bang? Katanya yang dikuncir lagi kemarin. Enggak, saya ngeliat manusia, tapi kepalanya hewan. Oh, iya. Baru nemuin ya. Babe itu selalu santai. Kalau gue cerita apa itu selalu santai. Memang selama gue jaga sama Babe itu dia nggak pernah yang namanya temenin gue keliling di situ gitu kan, nggak pernah mau. Selalu standby-nya di pos aja. Selalu kalau gue bilang, "Beh, keliling yuk." Udah di sini aja, Bang. Nanti ada apa-apa loh gitu. Udah di sini aja, Bang. Itu saking gue penasarannya, pas gue jaga berikutnya, itu gue coba naik ke atas tuh, Bang. Saking penasaran sama sosok itu ya. Gue bukannya takut sih takut, cuman lebih ke penasaran. Itu sosoknya tuh bener-bener aneh banget kalau menurut gue. Jadi posisi itu di samping gudang itu kan ada tangga. Di ruang resepsionis pun sebenarnya ada tangga untuk masuk ke akses ke lantai 2 itu. Jadi dia nyatu tuh. Nah, dia nanya itu. Gue naik nih ke atas. Jadi posisi naik tangga itu ke atas itu ada storage untuk gudang. Terus ada ruangan kepala gudang, ada lorong sedikit. Nah itu di sebelah itu ada ruangan-ruangan yang nanti fungsi untuk beberapa staf sama supervisor sama ruang meeting di situ. Gue jalan nih iseng nih ceritanya sendiri nih. Ke atas gue pakai center flash HP. Coba lagi jalan. Oh ini ruang kepala gudang udah ada tulisannya tuh. Memang udah sedikit lagi mau selesai ada tulisannya tuh ruang kepala gudang. Oh ini ruangan meeting. Oh ini ruangan pantry. Pas nyampe gedora, gue di ruangan paling ujung. Ruangan ujung itu kan ruangan supervisor sama bagian keuangan. Ada pantry di ujungnya. Gue senterin flash, gue ngeliat lagi bang sosok yang perempuan tadi. Perempuan yang badannya hewan. Di situ dia lagi diri di situ. Mukanya madep ke sana. Pas gue senterin flash, langsung nengok ke gua bang. Itu muka bang. Jadi baru gue ngeliat utuh mukanya itu ternyata lehernya itu dia berbentuk kayak sisi kobra, kayak ular kobra gimana sih, megar gitu loh. Lehernya tuh megar. Kayak sisi kobra, kayak ular kobra lagi gimana sih kalau lagi mau nyatok gitu kan dia lebar gitu kan. Perempuan, rambutnya panjang. Dia berbalik bang badan. Di situ gue nggak bisa gerak lagi bang. Gue diem itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuman bisa dalam hati istighfar doang. Sepersekian detik itu lenyap sosok itu. Gue nggak tahu kemana dah. Tapi mukanya gimana bang? Mukanya perempuan cakep. Cakep mukanya? Mukanya sih kalau gue bilang sih nggak serem sih kalau gue lihat. Lebih ke aneh. Ya maksudnya mukanya seperti biasa. Cuman yang bikin aneh itu leher ke bawahnya itu berbentuk kayak ular. Jadi kayak ular kobra yang lagi mau nyatok itu kan dia megar kan. Pinggirannya persis seperti ular kobra sisiknya itu. Lehernya itu ke bawah dia hewan. Hewan ya? Hewan. Itu gue baru pertama kali ngeliat itu sosok kayak gitu tuh. Baru pertama kali ngeliat sosok. Gue nggak bisa ngapa-ngapain tuh saat itu tuh. Diem aja gitu kan sambil gue baca istighfar astagfirullahaladzim dalam hati. Sepersekian detik itu udah nggak ada tuh sosok itu. Akhirnya gue turun lagi, coba turun ke bawah. Akhirnya gue dongkrong di penjagaan di situ sama Babe tuh.
sampai pagi. Gue nggak berani ke atas lagi dah, nggak berani ngontrol di gudang lagi di atas tuh. Semenjak kejadian itu udah selesai. Next berikutnya harinya itu ceritanya nih kebetulan 2 orang teman rekan kerja gue nih beralangan hadir nih bang nih. Jadi gue otomatis jaga sendirian nih bang di situ. Itu kalau nggak salah 2 bulan terakhir mau selesai itu. Tapi gue bilang sama Babe, tolong cariin dong pengganti, temenin gue nih biar buat temen aja gitu kan. Ya udah ntar saya cari temennya bang. Nggak lama kok, paling 3 hari saya di kampung katanya gitu. Cuman nengokin anak sakit doang. Tapi temenin Be ya. Ya, cari gantinya. Udah nih, hari pertama itu kalau nggak salah hari Senin. Hari Senin malam itu gue pertama kali jaga sendirian. Itu sekitar jam 10 malam, ada ngetok tuh bang, pintu gerbang. Anak ngetok pintu gerbang. Assalamualaikum. Siapa dalam hati gue ya? Gue buka pintu. Bang, siapa ya? Saya Iman bang. Saya disuruh Babe buat jagain di sini temenin abang. Wah, alhamdulillah dalam hati gue ada temennya nih. Gue jadi nggak iseng nih gitu kan. Ya udahlah gue. Yaudah masuk bang, masuk. Gue bilang gitu, masuk. Gua beliin gorengan tuh, gue beli minuman. Mas, makan mas, dari sampean kenal Babe dari mana? Gue basa-basi lah awalnya gitu kan, basa-basi. Saya dari sana belakang, cuman gini bang ya, cuman saya nggak bisa nemenin abang sampai pagi. Saya jam 4 tuh dagang sayuran, katanya gitu. Dan jam 4 dagang sayuran. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa lah, pikiran gue jam 4 udah mau subuh lah, udah nggak terlalu iseng gitu kan. Tapi herannya selama gue suguhin makanan minuman tuh nggak pernah dimakan, nggak pernah diminum. Kopi gue bikinin nggak pernah diminum, air putih nggak pernah gue diminum sama dia, makanan pun nggak pernah disentuh sama dia, gitu kan. Ya udah pikiran gue mungkin dia orangnya nggak suka ngemil, nggak suka minum gitu kan, gue antepin aja tuh, gue antepin gitu kan. Selama 3 hari tuh nemenin gue tuh. Tapi herannya kalau gue nongkrong, kalau gue lagi patroli ke belakang lewatin bedeng. Gue herannya tuh anak-anak bedeng tuh katanya gue nggak pernah jaga berdua sendiri. Katanya. Padahal gue, bang, emang Babe belum dapat temennya bang? Udah itu ada di depan. Yang orang-orang bedeng itu hanya senyum aja. Oh ada bang ya? Perasaan nggak ada bang. Ada di depan itu. Iya bang ya. Herannya tuh selama gue 3 hari ada teman jaga situ. Orang beda nggak pernah ngeliat gue katanya jaga berdua, selalu sendiri. Tapi gue yakin pikiran gue mereka hanya bercanda aja gitu kan. Nah, pada saat itu mereka bercanda aja gitu kan. Oh ya udahlah pikiran gue. Akhirnya pas hari ketiga itu memang dia selalu pulang tuh jam 4 subuh langsung pulang. Bang, saya pulangnya jam 4, pulang. Nah ceritanya pas hari keempat, Babe ngontek gue nih. Bang, saya besok masuk bang. Masuk pagi ya bang, oke. Gue nungguin Babe nih maksudnya biar, Be terima kasih Be udah ditemenin gitu kan sama temennya gitu kan. Itu kalau nggak salah hari Sabtu pagi kan, gue paginya kan libur kantor kan. Gue nungguin Babe nih iseng-iseng datang memang dia bener nih pakai motor. Bang, gimana bang, enak? Ya enak Be, lumayan Be, makasih ya udah ditemenin sama temennya. Maksudnya bang, ya kan Babe ngajak temen kan bawa kemari. Justru saya di kampung kepikiran komandan katanya. Maksudnya saya nyari orang belum ketemu sampai sekarang buat nemenin abang. Lah terus yang 3 hari nemenin gue di situ siapa gitu kan. Itu orangnya gue bingung bang. Selama 3 hari gue temenin itu gue sediain makanan, gue sediain minuman, itu nggak pernah mau dimakan, nggak pernah minum. Orangnya ngobrol biasa, ngobrol biasa, bang dari mana? Oh dari sini bang, saya kenalan Babe gitu. Nggak ada gestur yang aneh gitu? Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada uangnya apa gitu, nggak ada? Nggak ada, seperti layak normal biasa aja. Dia cuman izin dari pertama kali dia masuk itu, dia minta izin setiap jam 4 dia pulang. Alasannya mau dagang sayuran. Kesatu janggalnya di situ, kedua orang-orang bedeng di situ. Katanya nggak pernah ngeliat gue jaga berdua, hanya sendiri terus gitu kan. Itu herannya itu. Nah akhirnya setelah kurang lebih pembangunan jadi gini bang, ada yang kelewat. Jadi waktu awal-awal proses pembangunan itu
Itu gue dapat informasi dari pekerja itu setiap Rabu sama Kamis itu ternyata mereka nggak ada kegiatan untuk bekerja. Biasanya kan kalau orang kerja itu kan Senin sampai Sabtu ya, bangun-bangun gitu kan karyawan. Karena memang harus dikejar target kali mungkin. Tapi heran tuh awalnya itu Rabu Kamis itu mereka selalu stop operasi. Kalau gue tanya yang jaga, kok nggak ada yang kerja sih pagi? Nggak ada bang, disuruh Pak Erwin katanya. Kalau setiap Rabu Kamis kita nggak ada kerjaan, kita nggak ada kegiatan untuk proses pembangunan gitu. Awalnya gitu ya, mungkin biasa kali memang aturannya seperti itu. Tapi ternyata pas setelah finishing kantor, datanglah nih teman SMA gue baru ketemu nih. Dia bawa si investor itu bang, datang kontrol lah gitu kan gimana selesai nih pekerjaan, mau ngecek nih kantornya gimana, udah selesai apa belum gitu kan, ngecek gitu. Sama datang ada 3 orang nih yang gue nggak kenal nih, gue belum pernah ketemu. Ternyata 3 orang ini adalah paranormal yang katanya ini paranormal langganan teman gue nih. Orang pinter langganan lah. Langganan teman gue yang asal itu dari luar kota gitu. Akhirnya gue ngobrol nih lah nih sama timnya ini, teman gue sama investor ini sama si yang katanya paranormal ini. Dan katanya itu instruksi mereka makanya hari Rabu Kamis jangan ada kegiatan itu untuk meminimalisir kecelakaan kerja sama gangguan-gangguan yang ada di situ. Oh, karena itu. Iya, jadi mereka memang belum sempat datang ke sini tuh karena memang mereka memang belum sempat dan dibantu dengan jarak jauh dulu. Nah, pas setelah sampai sana, itu kan si investor itu pengennya kan untuk gangguan-gangguan ini, apalagi nanti setelah kantornya beroperasi, pengennya sekaligus dibersihkan lah, dinetralisir lah kalau kata dia gitu kan. Ada gue dengar cerita tuh mereka tuh, ini kita butuh kepala kerbau sama ayam cemani gitu kan katanya. Gue dengerin aja tuh, cuman kalau gue kan nggak terlalu ikut campur lah kalau masalah itu gitu kan. Biar cepat selesai nih katanya, ya udahlah. Gue liat tuh akhirnya gue ngeliat proses ritual tuh, gue lihat si mandor diperintah tuh sama teman gue, tolong carikan kepala kerbau sama ayam cemani nih, yang 3 ekor katanya untuk dikubur di sini katanya untuk proses ritual itu. Gue liatin itu kalau nggak salah proses ritual itu malam Senin dia datang lagi sama timnya itu, nggak tahu dia proses ritual gimana, ya dia udah mandor itu datang itu udah bawa kepala kerbau yang warnanya hitam semua sama ayam cemani dipotong di situ, terus dipendam di situ bang, dipendam di situ tuh di belakang gudang itu, di belakang gedung itu dipendam sama dia. Dan uniknya dari proses hasil ritual itu, salah satu paranormal ini ada penarikan benda pusaka bang, ada ditemuin benda pusaka di situ. Ternyata yang gangguin selama ini pekerja-pekerja yang dulunya bangun itu, yang gangguin katanya sosok ini yang paling kuat. Dan digambarkan lagi sosok penunggu yang benda pusaka itu yang ditarik itu, yaitu yang gue bilang manusia, kepalanya manusia, badannya hewan. Itu yang... Iya, gue ada fotonya kok, foto benda pusaka. Mungkin nanti kalau ada netizen yang bisa menerawang itu mungkin isinya apa kalau yang ngerti ya. Kalau gue sih kan nggak terlalu ngerti. Sempat gue foto tuh bang. Bentuknya apa tuh? Bentuknya kalau kata si paranormal itu bilangnya cemeti, cambuk. Oh. Nah, seperti cambuk yang dilibat-libat gitu tuh. Dia sempat mau dikasih ke gua, tapi gua bilang buat apaan juga gua gitu kan. Ini loh Pak, yang jadi gangguan selama ini nih, yang sering mengganggu dulu pembangunan yang dulu katanya. Itu ngambilnya dari bawah tanah dia apa gimana? Kalau gua lihat sih, dia pengambilannya si paranormal itu gua lihat dia megang benda kayak semacam keris, panjang segini medianya. Nah itu dia kayak ada tarik menarik gitu tuh, tarik menarik gitu. Terus tiba-tiba dia lari ke suatu tempat, ada tanah gunungan lagi gitu, dikorek-korek sama dia, dikorek-korek sama dia gitu. Iya. Ya itulah jembulnya itu. Gue lihat, ya bentuknya itu
diambil, disiram pakai air yang udah dibacain doa mungkin, dikasih lihat ke gua. Apa ini dalam hati gua baru pertama kali ngeliat gitu kan. Tapi sama paranormal itu ditaruh di tempat bolpen itu, tempat bolpen apa itu ditaruh situ. Ya, sempat gua foto diem-diem gitu kan, gua pengen tahu juga nih apa sih gitu. Ini loh Pak yang sering ganggu Pak Saroni katanya selama ini nih. Ini yang sosok, tapi sosoknya kayak sih katanya positif. Cuman dia nggak suka memang kalau tempat ini tuh dijadikan bangunan gitu kan, harus ada, kalau dia bilang sebagai penggantinya lah gitu kan, makanya kita ngadain proses ritual potong kepala kerbau sama ayam cemani itu gitu. Sempat gue foto tuh, bentuknya ya cambuk sama cemeti itu yang katanya cambuk cemeti itu. Gila. Itu sempat gue foto tuh, gue bagus juga itu benda pusakanya itu. Tapi memang disimpan siapa sekarang? Di bawah paranormal sempat mau dikasih ke gue, tapi gue nggak mau lah buat apa. Tapi memang percaya nggak percaya semenjak kejadian itu bang, memang nggak ada, udah gangguan intens itu udah nggak ada ya? Kalau jadi kan setelah kantor itu selesai dibangun, gue masih diminta standby tuh di situ tuh. Karena kan si ownernya ini kan minta gua, bang tolong standby di sini dulu sampai barang-barang kita nih udah datang. Dia kan itu untuk distributor obat-obatan. Jadi dia nyiapin obat-obatan dulu, rak-raknya. Nanti kalau selesai ya silakan abang tinggal lah. Jadi gua selama itu proses berlanjut tuh 1 mingguan, gua ngalamin sih udah nggak ada kejadian apa-apa tuh. Udah nggak ada lah, hampir nggak ada. Sosok yang dibilang tumbal itu pun nggak ada, yang sosok yang manusia badannya itu udah nggak ada juga. Kayaknya udah nggak ada sih semenjak kejadian ritual itu, pemotongan kepala kerbau sama ayam cemani itu udah nggak ada kejadian-kejadian itu. Percaya nggak percaya ya nggak begitulah kenyataannya. Setelah ritual aman gitu loh. Tapi ya nggak tahu lah untuk para pekerja, karena gue nggak terlalu monitor ya kalau pagi ya. Tapi kalau malam gue ngalamin ya itu banyak. Gitu. Nah, oke bang. Bang Roni kan sempat ketemu nih sama si yang orang bisanya ini lah, timnya ya. Sempat nanya nggak, sosok yang sering menyerupain itu yang sosok yang mana nih? Apa emang sosok yang ditumbalin dulu, atau emang sih yang badannya binatang, kepalanya orang, atau yang itu yang emang selalu menyerupain? Ini gue bilang jago copy paste, orang jago copy paste nih asli. Iya. Bener-bener nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Bahkan gue bilang ini sempurna banget. Iya, betul. Biasanya nih bang, betul. biasanya sosok-sosok yang ngopi paste gitu, dia tuh ada bocor-bocor bang. Entah dia ngeluarin bau, karena dia nggak bisa nyerupain kita sepenuhnya. Makanya sering ada kayak kadang tapi kok bau, tapi kok wangi apa gimana. Ini nggak ada sama sekali ya, bener-bener kayak orang, real kayak orang. Kalau bau sih waktu kejadian itu gue nggak merasa ada bau yang aneh-aneh ya. Gestur kah apa? Ini bener-bener gestur enggak ada bau apa-apa sih. Malah gue sempat interaksi bicara gitu kan, pas gue lagi tidur tiba-tiba gue dengar di kamar mandi ada orang lagi dalam kamar mandi. Gue cek pas dia buka pintu, ya itu si Amin gitu kan. Bahkan bisa ngobrol ya sama abang. Ngobrol. Dah lo bukan di depan Min, gue nggak denger lo masuk, gue bilang gitu kan. Apaan sih bang, ngaco aja, orang gue udah tadi di kamar mandi kok gitu kan. Oh ya udah, nah gue buka pintu dong untuk mastiin. Lah kok ada orang di penjagaan? Ya itu siapa lagi kalau bukan si Amin kan? Nah pas gue nengok ke belakang, ya itu nggak ada. Tapi gue nggak sempet nanya sih ya, herannya. Ya, sayangnya gue nggak sempet nanya. Tapi yang dikasih keterangan sama si sosok paranormal 3 orang ini, salah satunya ngomong, ya sosok yang gue temuin hewan kepala manusia itu ya sosok benda pusaka itu. Terus yang katanya dibilang sosok tumbal juga nggak dibicarain sama dia, itu bener-bener memang sengaja ditumbalkan atau bagaimana nggak tahu. Tapi memang kalau menurut keterangan si Babe, teman gue rekan kerja yang di security ini, si sosok pria yang dikuncir itu ya sosok yang meninggal di situ waktu kecelakaan kerja, yang mungkin dikait-kaitkan dengan tumbal lah gitu kan. Dan memang posisinya yang meninggal itu memang kecelakaan kerja di situ. Nanya nggak kecelakaan kerjanya kenapa gitu?
Itu kalau nggak salah dia ketiban ini. Tiban. Iya, ketiban apa? Jadi dia waktu bikin pelapon atas itu dia pakai steger kan. Steger, pakai steger ini ke atas. Dia mau nambal apa, dia jatuh dan langsung ketiban dari ke atas. Sempat dibawa ke rumah sakit sih katanya, sempat dirawat 3 hari, cuman udah meninggal. Sempat dirawat 3 hari meninggal. Nah kalau kata yang orang situ ya itu lah. Karena memang sebelumnya banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal sih katanya. Sering banyak ada yang kesurupan juga pekerjanya, sering keluar masuk juga, mesin-mesin juga banyak yang sering mati juga. Sering kendala lah pokoknya di situ. Makanya ditinggalkan sama si pengembang yang pertama gitu. Sampai ada korban jiwa. Nah makanya si pengembang yang pertama itu mundur. Sudah nggak mau nerusin lagi ya gitu. Dioper lah ke teman gua akhirnya. Gitu loh Bang ceritanya. Tapi yang paling unik sih itu benda pusaka itu. Sampai ada benda pusaka di situ. Sampai dapet ya. Sampai dapat. Gua sempat fotonya ada kok. Nanti dikirim lah, gua kirim lah ada fotonya kayak itu. Ya barangkali netizen juga teman-teman bisa ngasih gambaran kalau yang ngerti ini sosoknya apa gitu loh. Penasaran juga. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Roni ya tentang pengalaman horornya ketika dia jaga malam nih, di salah satu proyek di daerah Bekasi, di daerah Tambun. Tambun ya Bang ya? Namun Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian masih mau nanya-nanya nih sama Bang Roni tentang ceritanya ini bisa ke Instagram Bang Roni ya? ya boleh. Instagram lo boleh. di mana Bang? Kasih tahu Bang. Di @Sahroni Rone, double O Rone-nya. Gitu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung nih ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Roni ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu, tapi ya atau bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Roni Bang. Thank you banget Bang. Sama-sama, Udah Bang. main ke Studio Lonceng Misteri. Dari zaman kita baru bikin ini YouTube, Bang Roni udah dateng. Thank you banget Bang ya. Ada 40 tahun ya? Ada ya, udah lama banget. Dari 40 tahun. dari beratnya katanya 100 berapa, sekarang sampai 60 nih. Ya 60 Udah alhamdulillah. diet. Alhamdulillah diet. Ngurangnya 40 kilo. Itu amputasi apa gimana? Ada pentilnya soalnya tinggal dicabut jadi cepet dropnya. Ya, thank you Bang udah datang ke sini ya. Akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit. Bang Roni juga izin pamit. Bye bye.